Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat BPMP Provinsi Bengkulu, kita bertemu kembali dalam podcast Cerdik, Cerita Dunia Pendidikan. Bersama saya Ashari Marwanto. Dan adapun tema kita pagi ini yaitu terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, dan akuntabel terus diupayakan secara bersama oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Bengkulu. Pentingnya pelaksanaan PPDB yang semakin berkualitas diyakini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Bapak Ibu pemirsa podcast BPMP Provinsi Bengkulu, ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2024, ikuti podcast Cerdik BPMP Provinsi Bengkulu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share podcast dan media sosial BPMP Provinsi Bengkulu. Sahabat, pagi ini kita sudah dibersamai oleh narasumber hebat kita yang sudah berhadir di ruang podcast BPMP Provinsi Bengkulu. Perlu kami perkenalkan satu persatu narasumber hebat kita. Yang pertama yaitu Bapak Yusarman MPD selaku Kepala UPTD PPK Dikbud Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selamat datang Bapak. Kemudian untuk narasumber kedua kita yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Bapak Gunawan. Selamat datang Pak Gun. Ya, selamat pagi Pak. Alhamdulillah sudah berhadir. Kemudian yang tidak asing lagi bagi kita semua, bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, tokoh kita yang ketiga adalah seorang pemerhati pendidikan, tokoh akademisi, juga merupakan seorang dosen di Universitas Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Yohanes Sapri MPD, yang dalam hal ini nanti akan mewakili suara masyarakat Provinsi Bengkulu terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2024. Bapak-bapak yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan PPDB salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, tentu muncul pertanyaan Bapak. Bagaimana prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan tersebut, juga bagaimana kaitannya hal tersebut dengan nanti kualitas pendidikan yang dihasilkan. Mungkin dua pertanyaan ini bisa nanti kami minta masukan atau bagaimana para narasumber untuk memaparkannya. Dan terlebih dahulu mungkin saya ke Bapak Kadis dari Dinas Provinsi dulu ya Bapak ya, ke Bapak Yusarman untuk menjelaskan terkait dua pertanyaan tadi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua berbicara mengenai PPDB ini menarik sekali setiap tahunnya. Apalagi tahun ini sudah menjelang tahun ajaran baru 2004-2025. Untuk melakukan PPDB ini memang kita sudah melakukan perencanaan, Pak. Artinya dari awal sudah melakukan perencanaan, paling tidak itu satuan pendidikan sudah menentukan daya tampung daripada masing-masing satuan pendidikan.
ini salah satu cara kita untuk mengukur nanti seberapa banyak nanti alumni-alumni SMP MTS ini bakal tertampung di satu periode yang ada. Itu yang kedua. Untuk jalur PBDB kita ada 4 jalur tuh Pak ya. Ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, kena orang tua, dan jalur prestasi. Untuk jalur zonasi ini Pak, ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan Pak, pendidikan bagi warga yang ada di sekitar sekolah. Kita tahu bahwa setiap tahun tuh Pak ada permasalahan yang timbul. Banyak sekali anak-anak usia sekolah yang ada di sekitar sekolah itu nggak tertampung atau nggak dapat sekolahnya di lingkungan sekolah yang mereka terdekat itu. Baik, jadi Nah, banyak sehingga sekali ya Pak ya. ini menjadi permasalahan Pak. Iya. Nah, dengan ada zonasi ini salah satu cara untuk melakukan pemerataan pendidikan bagi warga sekolah yang ada di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu juga bahwa pendidikan ini Pak, anak-anak ini kan dari berbagai latar belakang pendidikan orang tuanya Pak. Mungkin segi ekonomi, budaya, etnis kan. Sehingga ada beberapa anak nih Pak, mungkin karena tempat tinggalnya jauh. Kemudian kelompok ini yang termarginalkan selama ini. Ini kadang-kadang nggak ada kesempatan Pak untuk dapat melakukan pendidikan tadi. Sehingga mereka ini kalau kita berikan kesempatan tadi, sehingga diberikan hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Sehingga mereka ini ada rasa adil Pak di sini. Ada rasa adil kelompok yang tadi termarginalkan. Kan begitu. Ya, Nah, terkait sehingga dengan ini Pak, ini adanya keadilan ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi, ini terkait dengan setelah mereka masuk, bagaimana efek dari kualitasnya nanti Pak? Sistem zonasi ini Pak, ini sudah dimulai pada tahun 2017 Pak. Saya belum mendengar Pak ada sebuah penelitian ya Pak Prof ya, terkait dengan hasil pendidikan melalui zonasi. Belum ada Pak, saya baca itu Pak. Tapi tujuan kita adalah melakukan tadi pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu. Karena begini Pak, kalau kemarin memasuki sebuah sekolah itu kan melalui seleksi yang kita melalui ujian nasional tadi kan, artinya berdasarkan nilai NEM. Ya masuk sekolah 1A ini Pak, karena tadi nilainya memang hebat-hebat, mereka punya input yang bagus. Sehingga mereka punya mutu pendidikan yang bagus kan. Baik. Nah, sekarang enggak lagi Pak, Baik. karena sudah sama semua. Artinya walaupun dengan mekanisme zonasi pun kualitas pendidikannya pun bagus seperti itu Ya, Pak bagus, ya. dan akan tersebar, Pak. Akan tersebar ke seluruh Semua satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangan Dinas Dikbud Provinsi. Dalam hal ini SMA, SMK dan SLB Bapak ya. Baik Pak, selanjutnya saya mungkin ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Kepala Dinas Kota Bengkulu, Pak Gunawan. Kepada Pak Gunawan mungkin hal yang sama pertanyaannya Pak, bagaimana mekanismenya dan bagaimana terkait dengan kualitas dari pelaksanaan PPDB dengan metode yang sekarang ini Bapak. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis yang diwakili oleh Pak Sarman, Pak Prof yang kami banggakan. Kemudian ya Pak Ansari. Jadi terkait dengan apa yang menjadi obrolan kita pada hari ini, memang kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sudah merancang Pak. Itu berdasarkan dari aturan yang sudah kita pedomani. Kemudian kami sudah menetapkan bahwa penerimaan mulainya PPDB ini di tanggal 24, 25, 26, 27 itu sudah offline, sudah penerimaan offline. Kemudian untuk zonasi itu akan dimulai itu pada tanggal 1, 2 dan 3. Nah, kemudian kami juga memberikan ruang kepada masyarakat Kota Bengkulu, kepada anak-anak kita yang belum mendapatkan tempat, mendapatkan sekolah, maka kami akan buka ruang untuk juga kami akan mendistribusikan anak-anak kita ke sekolah-sekolah terdekat di tempat di mana mereka berdomisili. Agar artinya pemerintah Kota Bengkulu menjamin kepada seluruh anak-anak kita yang sekolah itu tidak ada yang tidak bersekolah Pak. Maka kami akan semaksimal mungkin membantu seluruh masyarakat Kota Bengkulu jangan sampai ada yang tidak bersekolah.
Nah, berkaitan dengan kualitas, saya pikir memang ini adalah cerminan bagi jalur-jalur zonasi ini memang juga sudah cukup baik Pak, saya bilang, karena tidak ada lagi pemetaan terkait dengan sekolah-sekolah yang favorit. Maka seluruh sekolah itu dalam kondisi harus siap membangun dunia pendidikan ini. Maka kita berharap tidak ada lagi masyarakat kita itu yang membranding bahwa ada sekolah yang favorit, ada yang sekolah yang tidak favorit, kita kira-kira seperti itu. Maka pemerataan inilah memang perlu kita tingkatkan kembali agar kualitas seluruh satuan pendidikan ini menjadi baik. Gitu. Iya, siap. Artinya ada dukungan juga dari pemerintah kota untuk menstandarkan seluruh satuan pendidikan seperti itu. Iya, Tidak insyaallah. hanya dari Saprasnya, tapi juga mungkin dari SDM-nya, Iya. dari tenaga pendidiknya seperti itu Pak ya. Ya Pak ya. Kita sekarang ke Pak Prof Johannes. Nah, ini terkait tadi sudah kita dengarkan dari Pak Yusarman dari provinsi, juga Pak Gunawan dari Dinas Kota. Sekarang ke Pak Prof, bagaimana tanggapan Pak Prof terkait dengan pertanyaan tadi Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadis diwakili Pak Yusarman dari Dikbud Provinsi, kemudian Pak Gunawan sendiri Ya, Pak. dari Kota, dan pembawa acara kita adalah Ananda Sari, dan hadir juga Bapak-Bapak yang sini, semua pemirsa podcast BPPMP yang saya banggakan. Sangat menarik topik kita pada hari ini, di mana bicara tentang PPDB 2024. Ya. Kita sudah dapat mendengarkan keyword yang disampaikan oleh dua narasumber kita, bahwa ini adalah pemerataan dan keadilan. Dulu ada tambah lagi sebelum-sebelumnya efektivitas dan efisiensi ya dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Itu clear bagi kita bahwa dengan adanya sistem ada 4 tadi ya, zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi, inilah yang menjadi nanti combine keempat itu dalam satu sekolah. Memang penelitian belum ada, mungkin ini juga dari unsur perguruan tinggi nanti melakukan penelitian before and after dari sistem ini bagaimana terhadap kualitas. Nah mungkin nanti didukung Pak, kita 3 dimensi nanti Pak ya, kota, Siap. provinsi. Nah yang repot nanti di luar provinsi gitu ya, di luar ibu kota gitu ya, gimana cara memetakan, tapi tetap harus dipetakan. Sebab begini, kita juga orang tua itu ada satu duk ces ya di dalam hati, ini anak saya bisa terima tidak di satu sekolah yang selama ini mengemban nama favorit. Sekarang istilah favorit itu ditiadakan, tetapi diharapkan semua mutu itu rata dengan kombinasi 4 jalur masuk. Harapan kita begitu. Mudah-mudahan tidak ada praktek-praktek yang dilarang gitu ya dalam memasuki sekolah-sekolah yang diinginkan. Misalnya SMA 5 itu sudah terkunci di situ favorit gitu kan dari dulu. Ya dari dulu. Saya ingin sedikit kalau masih bisa diberi kesempatan, itu terjadi di Jawa Barat, di Kota Bandung. Itu SMA 2, SMA 3 dan SMA yang lain. Itu ada satu patokan, kalau sudah lulusan SMA 2, SMA 3, itu 90% masuk ITB. Ya. Ini siapa yang hebat di sekolah ini? Siswanya atau gurunya gitu ya. Diadakan sedikit eksperimen, dicoba ditukar tempat, change dari guru nih. Gurunya ya Pak Ya. Gurunya dicek. Guru yang mengajar di S2, di SMA 2 coba mengajar di sisi kota, Iya. di sisi kota. Iya, betul. Nah, SMA berapa lah yang diambil. Kemudian nanti guru yang di sisi kota ini mau coba mengajar di SMA 2 dalam mata pelajaran tertentu. Ternyata mutunya tetap, walaupun gurunya diceng, itu tetap SMA 2 unggul prestasinya setelah diadakan tes yang sama Oh, iya. standarnya gitu ya.
Nah, ini menunjukkan bahwa memang bibit bobot siswa itu berbeda. Kita yakin dan percaya bedanya di mana. Sekolah asalnya dari mana tadi itu ya. Misalnya kalau dari SMP 2, sekolah di SMA 2 atau SMA 5, SMP 2 udah terkenal juga mutunya. SMP 1 sekolah di SMA 5 atau SMA 2 itu juga akan ini karena sudah membawa nama. Nah, ini yang menjadi harus kita mungkin pantau terus ya dari pihak Dikbud, Kemendikbud, baik provinsi maupun kota, kabupaten itu menilai bagaimana mengawasi bagaimana proses. Saya agak entah ya atau tidak ya ini dibuktikan belum ada satu wawancara yang kuat ya. Itu ada di Seluma, anaknya sekolah tapi terima SMA 5. Karena alamatnya di SMA 2, daerah SMA 2 gitu. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau bisa kita ambil maknanya dengan zonasi ini adanya pemerataan dan keadilan akses pendidikan ya Bapak ya. Iya. Artinya seperti itu. Jadi nanti kedepannya tidak ada lagi istilah sekolah favorit, sekolah betul. tidak favorit, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Dikbud Kota tadi, bahwasannya nanti pemerataan yang ada di seluruh Kota Bengkulu pendidikannya sama, kualitas pendidikan, adanya kompetisi masing-masing satuan pendidikan nanti untuk menjadi satuan pendidikan yang terbaik. Mungkin seperti itu juga yang berlaku di Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu ya Pak Yosarman ya. Kalau terkait dengan SMK Pak, dia kan tidak menggunakan sistem zonasi. Saya ke Pak Yosarman, bagaimana sistem penerimaannya Pak? Ya, khusus untuk pendidikan SMK, memang dari awal Pak sampai sekarang Pak itu tidak diatur dengan zonasi Pak. Cuma ada kebijakan begini Pak. Jadi kalau misalnya anak dari Kabupaten Seluma yang mau sekolah SMK di kota boleh Pak. Dengan catatan tadi tidak ada program keahlian yang ada di Seluma. Nanti cabang SP Kebudayaan akan memberikan rekomendasi nanti Pak. Namanya rekomendasi pindah rayon ke Kota Bengkulu. Dengan catatan apa? Dengan catatan tadi tidak ada program keahlian yang ada di Seluma. Kami rekomendasikan. Cuma kalau yang ada di Seluma nggak akan diberikan rekomendasi Pak. Siap. Itu. Siap. Artinya ketika kabupaten kota sudah memiliki program tersebut, rekomendasinya tidak akan dikeluarkan oleh BTD atau kepala cabang dinas di masing-masing kabupaten kota. Ya, benar sekali Pak. Siap. Jadi seperti itu kira-kira untuk pelaksanaan PPBD jenjang SMK seperti itu. Nah, tadi juga sempat disinggung ini terkait dengan masalah-masalah. Kita sangat paham bahwa masalah PPDB ini Bapak ya, isunya sangat pincang Pak. Ketika menjelang tahun ajaran baru, itu sangat luar biasa. Semua orang memantau. Orang tua peserta didik dan dikduk, anak saya diterima atau tidak. Jalur prestasi juga seperti itu. Jalur afirmasi juga jalur perpindahan orang tua juga seperti itu. Terkait permasalahan yang muncul di pelaksanaan PPDB ini, kita bisa bergambar dari pelaksanaan PPGP tahun kemarin, tahun 2023. Itu menjadi viral. Tidak hanya di Provinsi Bengkulu, tapi kita lihat di Provinsi Jakarta dan Bogor aja sebegitu viralnya sampai-sampai pemerintah daerahnya turun untuk mengecek satu-satu kakak ya, sampai seperti itu. Yang saya lihat dari Wali Kota Bogor waktu itu kan turun langsung. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, kira-kira apa upaya atau antisipasi atau mitigasi yang dilakukan Dinas Pendidikan terkait dengan permasalahan tersebut? Mungkin saya dari Pak Kadis Dikbud Kota dulu, silakan Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Memang dari berkacamata dengan persoalan-persoalan PPDB dari tahun ke tahun, memang itu menjadi polemik bagi kita. Namun insya Allah Pak, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu pada tahun ini memberikan ruang kepada sekolah untuk menjamin bahwa pelaksanaan PPDB itu berjalan dengan baik. Maka proses yang sekarang kita lakukan adalah merangkul
dari semua elemen, kawan-kawan dari Ombudsman, kemudian dari Kejari, kemudian dari Saber Pungli, untuk juga bergabung untuk memantau pelaksanaan PPDB ini. Maka insya Allah nanti dengan kontrol-kontrol, dengan pengawasan-pengawasan seperti ini, maka hal-hal yang memungkinkan, yang menjadi kekhawatiran kita bersama itu tidak akan terjadi, insya Allah. Kemudian juga kita menghimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk mempedomani regulasi-regulasi yang ada, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita juga itu kecil kemungkinan akan terjadi. Kemudian juga dengan hal yang seperti ini kami menghimbau kepada seluruh orang tua wali siswa, khusus di Kota Bengkulu, kiranya untuk tidak juga berbondong-bondong kepada branding sekolah-sekolah yang dulunya dikatakan favorit begitu. Maka seluruh sekolah pada proses saat ini itu kan sama, Pak. Tidak ada lagi yang namanya sekolah yang favorit. Maka utamakanlah untuk mendaftarkan anak-anak kita, siswa-siswa kita itu kepada jalur zonasi yang terdekat. Maka insya Allah dalam proses zonasi ini kami akan bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas, agar artinya hal-hal yang memungkinkan terjadi pada saat zonasi ini tidak terjadi. Memang sering kita lihat, Pak, ada anak yang tempat tinggalnya di sebelah tembok sekolah, itu tidak tertampung di sekolah itu. Maka hal ini juga jangan sampai ini, harapan kita juga tidak akan terjadi di Kota Bengkulu. Maka kita menggandeng kawan-kawan dari Indosat untuk juga sama-sama kita petakan potensi-potensi yang akan terjadi. Kemudian juga insya Allah kami juga sudah akan nanti secara teknis akan kami undang seluruh operator sekolah untuk juga bisa menitik titik koordinat yang benar. Maka tidak ada lagi yang namanya boleh sembarangan untuk menitik titik koordinat. Kami akan membaca itu berdasarkan dengan kakak di tempat mereka tinggal. Sehingga ya mungkin proses-proses yang ini harapan kita tidak terjadi. Begitu Pak kira-kira. Iya, berarti adanya kerjasama ya Pak ya, saling memberikan sumbangsi untuk bagaimana proses PPDB ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya ke Pak Yusarman, yang ini tadi katakanlah kalau SMP itu jenjangnya SMP 1 itu masih dikatakan favorit, walaupun kita sekarang sudah mencoba tidak ada lagi istilah kata favorit. Ini kan SMA 5 ini kan Pak, ini kan kalau kita lihat kita menggunakan jalur zonasi, kadang-kadang yang di belakang stadion aja nggak bisa ketampung. Nah itu terkait dengan permasalahan yang timbul itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya terima kasih. Ya begini ya. Tadi kita bicara mengenai kata-kata permasalahan ya yang timbul dari beberapa pelaksanaan PPDB tahun-tahun sebelumnya Pak. Nggak kita mungkiri Pak, memang ada beberapa permasalahan seperti tadi adanya siswa ini yang berpindah KK Pak di sekolah-sekolah terdekat. Yang orang tuanya nggak pindah Pak. Ini nggak kita mungkiri nih. Kata Pak Prof tadi kan. Jadi anak-anak yang tadinya tinggal di berbagai daerah lain di luar zonasi itu, tapi mereka kok bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang mereka tuju, sementara siswa yang memang dekat tinggal tadi, yang secara real tinggal tadi, nggak mendapatkan kursi di sekolah itu. Untuk itu Pak, kami dari Disiplin Provinsi Bengkulu Pak, udah 2 tahun ini Pak, kami pastikan bahwa kalau ada anak yang pindah KTP harus mesertakan KK dan KTP orang tuanya. Jadi nanti kami cek nanti Pak, kami cek nanti, kalau nanti dia tidak cocok, atau yang pindah cuma anak sendiri, orang tua pindah, ini kami gagalkan Pak. Ini sudah kami sosialisasikan Pak. Kebetulan kemarin pada hari Rabu itu tanggal 11 ada launching oleh Pak Gubernur Bengkulu Pak. Betul. Dalam rangka untuk memperkuat aturan-aturan yang sudah dibuat ini bagi semua masyarakat dan semua satu pendidikan Pak. Iya. Yang kedua juga pesan juga dengan kita Pak, jangan memaksakan orang tua itu Pak untuk masuk ke sekolah yang bukan menjadi zonasinya. Kadang-kadang ini menjadi permasalahan. Anaknya nggak mau sekolah SMA 5, kalau tidak itu nggak mau sekolah. Nangis sampai 2-3 hari ya Pak. Kita kan praktis seperti ini kan. Padahal sekolah ini kan tidak menentukan betul kan. Tergantung dengan apa tadi? Dengan motivasi dan apa tadi? Belajar kita dan
perjuangan kita sendiri kan gitu. Artinya nanti sudah didukung Nah, itu udah kami lakukan tuh Pak. oleh juknis Oleh yang Juknis, Pak. disusun ya. Nah, dan juga Pak itu kan ada kerjasama juga kami Pak dengan pihak Dukcapil, ada kami kerjasama terkait dengan masalah kependudukan tadi kan, juga dengan Kominfo terkait dengan titik koordinat yang Bapak bilang Pak Gun tadi, juga dari sosial nanti yang menyangkut yang jalur afirmasi. Ini udah kita ini kan Pak. Siap. Nah keempat nanti kita kombinasi kata Pak Prof tadi, sehingga nanti memang benar-benar objektif Pak, Iya. objektif yang memang sesuai dengan data yang sebenarnya. Saya kira itu Pak. Iya. Yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ke Pak Prof nih. Pak Prof, ini kan mewakili suara-suara masyarakat Iya. yang muncul Pak. Di 2023 media cetak, media online penuh dengan berita-berita terkait dengan PPDB. Mungkin dari suara masyarakat seperti apa untuk 2024 Pak? Ya tentu mereka membaca ya, menonton baik dari media-media medsos maupun yang visualisasi gitu ya. Tidak terbantahkan ya, informasi itu kadang-kadang memang terjadi. Ya, mungkin realnya kita juga tidak tahu di mana sebenarnya bisa terjadi seperti itu. Nah oleh karena itu mungkin kepenguasaan saya sepakat sekali dengan Pak Dinas Kota, itu adanya nanti antar elemen masyarakat, kemudian juga pihak kepolisian dan seterusnya mungkin ya, untuk juga mendeteksi jangan sampai isu-isu terjadi. Ya kita juga baru dihebohkan kan peristiwa adanya grid dinaikkan itu ya, itu kan menjadi viral di perguruan tinggi. PDS Pak ya. Jadi kapan itu dirubah gitu ya, raport itu kapan dirubah kan, tidak ada lagi ujian nasional. Nah ini juga isu-isu seperti itu mencoreng dunia pendidikan kita. Memang juga ada mungkin beli nilai, kita tidak tahu apa transaksionalnya seperti itu atau tidak. Jadi memang saya sepakat mungkin dari juga kepala dinas tadi sudah membuat benteng pertahanan dari juga diperkuat oleh berawal dari Pak Dinas Kota, itu titik koordinatnya di mana, orang sebelah tembok kok nggak masuk. Nah itu kan pasti ada data pribadi ya, data-data yang dibawa dari SMP-nya itu atau ke SMA, dari SD ke SMA, ke SMP, dari SD ke SMP. Nah ini juga menjadi hal yang mungkin kita meminimalisir informasi-informasi yang membuat heboh seperti itu. Nah ke depan ya mungkin seperti itu. Seperti apa jaminan bagi masyarakat? Ya tentu kalau kita bertetangga anak saya bisa masuk, anak dia tidak. Ya sama juga kami di perguruan tinggi. Kalau kedokteran itu bisa nitip seluruhnya anak dosen Pak. Dosen itu bercita-cita anaknya dokter semua, tapi nggak bisa, kedokteran itu nggak bisa dititip gitu kan. Nah, ini seperti ada standarisasi. Nah, apakah nanti akan mengubah presentasi melalui zonasi, afirmasi, prestasi dan seterusnya? Kalau saya lihat itu ada perkembangan ya Pak ya, dari 80 turun jadi 50% dari tahapan-tahapan supaya mengakomodir yang melalui jalur tes. Dan saya ingat dulu SMA 2 itu Pak, dia tidak pakai sistem computerized. Tesnya, dia butuh berapa siswa? 220. Nah, anak kita ranking ke berapa? Nah, jadi itu satu hal yang mungkin memperkuat. Kami di Universitas 10 pernah didatangi juga dari pusat mengenai sistem zonasi ini. Ya waktu itu isunya belum banyak Pak. 3 tahun yang lalu ya datang. Nah, sekarang jadi berkembang baru seperti ini. Ya, ini dulu kita menghapus sistem UAN yang juga kecurangan gitu ya. Ada nyontek massal istilahnya. Nah, udah sekarang pemerataannya seperti itu. Tapi jangan salah juga, kita ingin juga anak-anak yang masuk itu yang membawa naik brandingnya tadi, jangan sampai SMA 5 turun terus gitu ya. Nah, tapi ini juga memang asal usul mereka juga berbeda. Saya yakin masyarakat kalau dipublikasikan tata cara itu mereka pasti tahu lah, enak mereka menerimanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan di sini. Baik sahabat BPMP Provinsi Bengkulu, sudah masih bersama kita dalam podcast Cerdik pagi ini. Perlu saya sampaikan Pak, saya izin menyampaikan Permendikbud yang baru terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2024, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021.
tentang penerimaan peserta didik baru sekolah menengah, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan pertanyaannya yang muncul, bagaimana kesiapan pemerintah daerah Bapak ya? Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan atau menurunkan dari Permendikbud ini menjadi juknis seperti yang disampaikan Pak Yusarman tadi, bahwasannya malah Pak Gubernur sudah meluncing mendukung program ini, bagaimana proses PPDB tahun 2024 ini berjalan dengan lancar. Silahkan saya ke Pak Yusarman dulu terkait dengan bagaimana trik atau teknis yang sudah disusun. Ya, makasih ya. Jadi kita berbicara pada Permendikbud nomor 1 2001 itu tentang PPDB, Pak. Kemudian terakhir ini kan ada peraturan baru juga tuh, Pak. Keputusan Sesjen. Ya kan, Sesjen terkait memperkuat juga nih, Pak. Jadi juknis untuk memperkuat daripada Permendikbud tadi. Karena di sana tadi, Pak, itu memang masih sifat terlalu umum, Pak. Terlalu umum sehingga banyak menimbulkan multitafsir di tingkat masyarakat atau satuan pendidikan. Sehingga Kementerian menerbitkan Kepsesmen ya. Assessment itu pada tahun 2003 akhir, Pak. Kemudian untuk Provinsi Bengkulu, Pak, Pemda sudah menyusun, Pak. Itu ada Pergub nomor 16, Pak. Tahun 2021, Pak. Ya. Itu lebih lagi, Pak, membuat lebih spesifik lagi, Pak. Jadi mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan sampai ke pengawasan sampai ke pelaporan, tuh, Pak. Di sana itu, Pak, sudah diatur betul, Pak, bahwa ini tata cara PPDB untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan PLB. Kemudian di Provinsi Bengkulu juga, Pak, membuat suatu keputusan, Pak. Dari tahun ke tahun ada suatu keputusan untuk membuat lebih teknis lagi. Nah, untuk tahun sekarang udah keluar, Pak. Udah keluar itu. Udah keluar, udah kita share, udah kita publish ke masyarakat itu supaya masyarakat bisa jadi pedomani tentang tata cara pelaksanaan PPDB tahun ini, Pak. Artinya, Pak, Pemda sudah sangat antisipatif, Pak. Nah, untuk pelaksanaan PPDB tahun 2024-2025 ini. Kemudian, Pak, saya bilang di awal tadi, untuk perencanaan itu kan sudah menentukan, Pak. Daya tampung itu sudah ditentukan. Baik satu pendidikan maupun kabupaten kota dan bahkan tingkat Provinsi Bengkulu. Sudah ada. Satuan pendidikan kuota. Sudah ada kuotanya, Pak. Nah, sudah ada itu. Daya tampung namanya, Pak Prof. Daya tampung sudah ditentukan. Nanti digabung menjadi daya tampung tingkat Provinsi Bengkulu. Itu untuk jenjang SMA, Pak. Itu lebih kurang 20.000, Pak, siswa yang akan ditampung di sekolah-sekolah negeri, Pak. Sedangkan SMK itu di angka 14.000-an, Pak. Nah, itu baru di lingkup Dikbud. Belum lagi di sekolah-sekolah yang ada lingkungan Kemenang atau swasta yang lain di bawah dewa seperti SMIT. Artinya, Pak, kalau kita melihat dari jumlah lulusan SMP dan TS, saya kira nggak ada lagi, Pak, nanti itu anak-anak yang nggak tercover pada PPDB tahun ini, Pak. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, Pak. Nggak ada khawatir itu. Untuk metodenya online murni, Pak? Apakah ada offline juga? Untuk moda namanya, Pak ya. Moda PPDB ini, Pak, untuk jenjang SMK, Pak, udah 100%, Pak, melalui online. 100% 100% online, online, Pak. Udah 100%. Seluruh jalur. Seluruh jalur, Pak. Seluruh jalur, baik itu yang jalur zona aja, Pak, jalur zona, Pak. Kalau jalur lain kan tetap melalui data, Pak. Tetap data dia, data. Ya udah menggunakan jalur kita zonasi udah pakai online semua, Pak. Ketika jalur prestasi dengan zonasi, apakah waktunya bersamaan, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Setiap jalur itu ada ini, Pak. Ada jalur masing-masing. Ada jeda, Pak, ya? Ada jeda Ada masing-masing. jeda. Iya, ada jalur masing-masing. Jadi arti ketika dia nggak lolos jalur afirmasi, dia berhak untuk Berhak mengikuti untuk yang jalur jalur lain. zonasi. Ya, jalur lain. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yusarman. Ya. Kemudian mungkin hal yang sama kepada Pak Gunawan terkait dengan kesiapan, Pak. Kesiapan menghadapi PPDB 2024, apa saja yang kiat atau role-nya yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Dikbud Kota Bengkulu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi menyambung daripada yang disampaikan oleh Pak Yusarman tadi terkait dengan Perses Desjen itu nomor 48 ya 2023.
Kemudian kami kembangkan kembali turunannya itu menjadi Perwal, Pak. Perwal nomor 20 tahun 2024. Ya, Perwal yang sekarang ya. Kemudian kita perkuat kembali dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu nomor 602 tahun 2024. Insya Allah Pak, berkaitan dengan ini sesuai dengan rule yang ada, aturan yang ada itu kan ada 50% jalur zonasi, kemudian afirmasi itu 30%, kemudian jalur afirmasi itu 15%, kemudian jalur prestasi itu 30%, kemudian perpindahan orang tua 5%. Nah, tadi juga disampaikan oleh yang mewakil dari provinsi itu memang waktunya berbeda, Pak. Jadi kami di Kota Bengkulu juga ada waktu jalur offline itu tanggal 24, 25, 26, 27. Itu jalur-jalur yang offline. Kemudian yang online-nya itu tanggal 1, 2 dan 3. Kemudian tanggal 4, 5, 6-nya itu kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu itu membuat sekretariat di dinas. Silakan nanti warga masyarakat Kota Bengkulu yang anaknya yang belum mendapatkan sekolah, maka boleh datang ke sekretariat PPDB di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu. Insya Allah akan kami carikan, Pak, tempat-tempat sekolah di mana kami mengutamakan penempatannya itu di dekat tempat tinggal, domisili ya. Artinya nanti akan kami bantu. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pemerintah daerah Kota Bengkulu pada kesempatan ini juga berharap tidak ada satu anak pun yang tidak sekolah, Pak. Siap. Ya. Luar biasa. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Insya Allah. Seluruh elemen pendidikan, Pak, ya. Ya. Jadi tidak ada satu murid pun yang tidak sekolah. Seluruh anak Indonesia wajib sekolah. Ini sudah kita sama-sama dengar, Pak Prof. Provinsi sudah membuat Juknis, sudah membuat Pergub. Kota juga seperti itu, sudah membuat Perwal. Juknis. Yang payung hukumnya adalah Permendikbud dan Persesjen ya. Artinya komponen aturan hukumnya sudah lengkap, sudah siap. Jadi pertanyaan begini, kira-kira masih adakah peluang kira-kira Pak Prof terkait dengan potensi pelanggaran terhadap aturan? Monggo Pak Prof. Saya pikir ya jaring pengamannya sudah kuat, Pak, ya, dari Permendikbud, Persesjen, Pergub kalau tingkat SMA SMP, SMA SMK, kemudian Perwal untuk SMP dan SD. Saya pikir itu tergantung niatnya aja, Pak, dari penyelenggaraan di level yang menentukan gitu, Pak, di sekolah misalnya kan kejahatan itu kan kalau ada kesempatannya. Ya, betul. Bang Nabi, Pak. Nah, tapi kesempatan ada tapi niat tidak ada. Tapi kalau niat ada, kesempatan tidak bisa diciptakan. Gitu ya. Ini kan yang sulit kita antisipasi. Tapi insya Allah semua kita merasa memiliki anak bangsa ini. Kita sepakat dulu lahir wajar 9 tahun. Kemudian di Orde Baru juga mau diteruskan wajar 12 tahun. Itu harapannya tidak ada lagi anak-anak sekolah, anak-anak Indonesia ini, anak bangsa ini yang tidak tamat SMP dan SMA. Tapi ini kembali kita memperkuat seperti yang disampaikan dua narasumber kita dari provinsi dan kota ini. Marilah kita bersama-sama ya. Masyarakat kalau sudah tahu aturannya, itu jangan juga memancing-mancing ya. Nah, ini kadang-kadang kan timbul dari masyarakat sendiri, aturan sudah masih ada jalan lain katanya kan. Nah ini memang peluang ini mungkin dikunci lah gitu ya. Siap. Kita masyarakat itu. Jadi ya, karena potensi itu Pak ya. Potensi itu kadang-kadang ketika ada celah untuk masuk dan adanya take and give seperti itu Pak ya. Ada yang mau, ada pelaku dan ada ini bisa potensi itu tetap ada walaupun aturan hukum dan ini sudah lengkap, sudah disiapkan oleh pihak dinas maupun pendidikan Dikbud kota dan provinsi seperti itu. Bapak, ini terkait dengan ini Pak, tentunya dalam pelaksanaan kan katakanlah tak ada gading yang tak tetap, pelanggaran celah itu tetap ada.
di mana para peserta ini untuk mengadu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ketika dia mempunyai masalah, apakah sudah disiapkan kotak-kotak pengaduan, helpdesk atau kontak-kontak yang bisa dihubungi ketika peserta orang tua mempunyai masalah terhadap penerimaan peserta didik baru ini, Pak. Mungkin laporan-laporan yang masuk terhadap ada pengawasan yang terjadi kekeliruan, tapi mereka harus melapor kemana, Pak? Monggo Pak Yusralman terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Untuk pelanggaran dari para pelaksanaan PPDB ini, seperti kata Pak Prof tadi, sebaik apapun regulasi yang sudah diciptakan, tapi kalau ada niat untuk melanggar, itu memang bisa terjadi. Untuk pelaksanaan PPDB tahun ini, Bapak sekalian, kalau toh nanti terjadi mungkin ketidakpuasan masyarakat, atau mungkin ada perlakuan tidak adil bagi masyarakat, itu masyarakat Pak sudah bisa itu melakukan aduan. Yang pertama itu Pak, di Provinsi Bengkulu Pak sudah membentuk posko Pak. Ada posko pengaduan terkait dengan PPDB ini Pak. Yang kedua juga bisa ngadu Pak ke lembaga ombudsman Pak. Ombudsman itu, ombudsman. Kemudian setiap tahun itu Pak, berbagai instansi itu memang melakukan pemantauan monitoring Pak. Seperti dari Siberpungli Pak, kemudian Inspektorat Provinsi, Ombudsman, kemudian tempat tadi termasuk tim di Provinsi Bengkulu Pak. Itu melakukan pemantauan Pak. Itu terhadap pelaksanaan daripada PPDB ini. Kalau nanti terjadi sebuah kesalahan keliruan atau nanti ada permasalahan nanti, maka mereka boleh melapor kepada wadah-wadah yang sudah dibentuk tadi Pak. Gitu. Silakan masyarakat untuk mengadu. Nanti pihak di Provinsi Bengkulu akan merespon Pak. Apa-apa keluhan itu sesuai dengan aturan yang ada. Betul. Kira itu. Kalau di kota seperti apa Pak Gun? Artinya tentunya sebelum ini sudah membicarakan dengan pihak-pihak terkait. Mungkin ada pembicaraan atau FGD dari pihak-pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan PPDB ini terkait jika adanya pelanggaran kemana, mungkin Pak Gun bisa menjelaskan? Ya baik Pak, jadi kami juga akan sama mungkin yang disampaikan oleh Pak Sarman, kami sudah menyiapkan ruang-ruang ya kepada masyarakat untuk juga menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan PPDB ini. Maka kami membuka sekretariat posko Pak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Maka nanti ada pelayanan secara khusus di situ. Maka di situ juga akan nanti juga mungkin akan juga bersama-sama kami adalah pihak ombudsman, kemudian teman-teman dari inspektorat juga akan juga mungkin stay di posko pelayanan itu terkait dengan itu, dan juga kawan-kawan yang menyebar di ke lapangan seperti itu. Maka akan mungkin kalaupun nanti terjadi mungkin ada yang kami jemput bola ataupun kami nanti selesaikan di posko di sekretariat kita. Kemudian juga kami sudah melakukan rapat eksternal terkait dengan pelaksanaan PPDB ini di sekitar hari Selasa kemarin dengan pihak Ombudsman, kemudian dari pihak Inspektorat membahas secara rinci dan teknis terkait dengan pelaksanaan PPDB ini, insyaallah. Ya. Baik Bapak, jadi seluruh perangkat sudah siap ini Pak ya. Seluruh perangkat baik internal maupun eksternal sudah disiapkan oleh pemerintah daerah baik di kota maupun provinsi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya ke Pak Prof ini Pak. Tentunya kita sebagai peserta dalam penerimaan peserta didik baru, ada kepuasan nggak Pak setelah kita memberikan laporan? Permasalahan kita clear nggak Pak setelah kita menyampaikan bahwa permasalahan saya ini ke media-media yang sudah termasuk sekretariat bersama, mungkin seperti apa? Kira-kira ada rasa puas nggak dari kira-kira masalah yang kita sampaikan ke mereka? Ya baik, secara regulasi kan sudah disiapkan semua. Ya. Kembali kepada prakteknya gimana. Ini tadi sudah disiapkan handling
handling komplainnya sudah gitu ya untuk menampung permasalahan yang timbul. Dan rasa kepuasan masyarakat kan tetap ada, tapi batas-batas itu sudah, saya pikir pengamannya sudah cukup kuat ya. Tadi ada ombudsman, bagaimana dilibatkan, kemudian saber pungli ya Pak Kadis ya. Nah, ini. Tapi nanti bagaimana informasi itu sampai ke masyarakat. Apakah nanti menggait juga media massa seperti televisi, podcast dan seterusnya gencar gitu ya. Nah ini bisa seperti terjadi di pusat sekarang ya. Apa jangan dilantik presiden terpilih segala macam. Sudah tuh isu pemilihan gubernur DKI, aturan bisa berubah. Ah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi mungkin harapan kita ke depan seperti itu mungkin ya. Jadi transparansi itu tetap harus ya Pak ya. Tapi tidak salah, dinas kan sudah menyiapkan semua itu perangkat-perangkat itu. Nah cuman di sekolah nanti bagaimana juga gitu ya. Kadang-kadang kan dinas tidak memboleh, sekolah membuka diri. Nah ini juga jadi persoalan kita gitu kan. Itulah pentingnya koordinasi ya Pak. Oh Bapak ya. Nanti ada slogan-slogan nggak kira-kira dari dinas satu, apakah kita pasang di di setiap satuan pendidikan training tag atau kan, apa yang betul. seperti juga itu slogan itu sangat penting bisa dimengerti juga. Gerakan moral Pak ya. Gerakan moral Coba gitu ya. Ini adalah suara-suara dari tokoh masyarakat pengennya proses PPDB tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Bapak-bapak, kita sudah berada di penghujung acara kita. Sebelum ditutup, kami ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber, baik dari Dikbud Provinsi, Dikbud Kota maupun dari tokoh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Prof. Untuk itu saya terlibat dahulu kepada Pak Prof untuk menyampaikan harapan-harapannya terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2024. Silakan, Baik, Pak. terima kasih. Itulah harapan dari masyarakat ya, semua kita, baik penyelenggara, pengambil kebijakan dan yang berwenang. Harapan kita mutu pendidikan kita semakin baik. Karena suatu bangsa itu dilihat dari mutu pendidikannya juga ya. Kenapa Indonesia banyak anak-anaknya belajar di luar negeri gitu ya. Di Amerika tidak mengatakan sekolah internasional, tetapi bangsa kita mengatakan dia internasional. Nah memang mutunya bagus. Tidak mustahil di lingkungan kita, di Bengkulu, kota Bengkulu khususnya, kabupaten seluruh yang ada di Bengkulu pada umumnya, harapan kita itu sebandinglah mutu pendidikannya itu. Melalui PPDB ini merupakan pintu masuk bagaimana pemerataan, keadilan dan seterusnya diwujudkan. Mari kita sama-sama saling membahu untuk mewujudkan harapan dan impian tersebut. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Prof atas closing statement dan masukannya terhadap pendidikan di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya silahkan ke Pak Kadis Dikbud Kota Pak Bengkulu, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi kami berharap ya PPDB ini juga bukan suksesnya PPDB ini juga bukan dari perangkat yang sudah kita siapkan, namun peran penting daripada orang tua, seluruh siswa itu juga sangat menentukan Pak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bahwa jangan kita memaksakan diri untuk bersekolah di tempat yang brandingnya sudah ada. Misal contoh SMP 1, SMP 2. Nah tolong juga menjadi perhatian pengertian daripada orang tua kita, anak-anak siswa-siswa kita untuk juga tidak memaksakan itu. Maka masuklah sekolah itu sesuai dengan jalur yang sudah disiapkan. Maka jadi kalau kita ingin baik tetapi tidak juga didukung oleh orang tua, seluruh lapisan masyarakat, juga ini juga menjadi cerminan bagi kita. Maka kami berharap betul kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu yang nanti anaknya akan mendaftarkan melalui jalur PPDB, sesuaikan dengan regulasi yang ada. Jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak bisa ke sini, ya akan ada jalur zonasi yang di dekat domisilinya. Mungkin dengan kerjasama dan kolaborasi seperti ini, insya Allah PPDB 2024 ini akan dapat berjalan dengan baik, Pak.
Amin. Semoga Amin, amin, dengan amin. kolaborasi dan Ya. kerjasama setiap stakeholder pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini Amin. berjalan dengan baik. Kemudian tentunya dari Dikbud Provinsi Pak, bagaimana harapannya Pak untuk pelaksanaan 2024? Ya, Silakan. terima kasih. Barangkali sebagai pernyataan akhir ya dari pertemuan ini bahwa harapan kami, mari kita mengikuti PPDB ini Pak sesuai dengan aturan yang ada Pak. Kita lakukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan, terutama jajaran Dikbud dan satu pendidikan untuk melakukan PPDB ini sesuai dengan asas-asas tadi Pak. Objektif, transparan dan akuntabel tadi Pak. Kemudian bagi masyarakat, supaya kata Pak Gun tadi, jangan paksakan diri Pak untuk masuk sekolah yang bukan zonanya. Nah kalau ini nanti terjadi, ini membuat celah nanti untuk melakukan hal-hal yang bersifat personal tadi. Ini jangan dilakukan ini Pak. Yang ketiga, di Provinsi Bengkulu Pak sudah merencanakan Pak, bahkan memastikan Pak ke depan ini kalau nanti ada siswa-siswa yang tidak tertampung ke sekolah yang ada nanti Pak, maka sekolah akan melakukan nanti di Provinsi Bengkulu akan melakukan jemput nanti Pak, jemput bola untuk menyalurkan Pak kepada sekolah-sekolah yang masih bisa menerima anak-anak tadi yang belum tertampung di sekolah-sekolah yang sudah ada tadi. Karena apa? Ini janji kami Pak. Jangan sampai nanti ada satupun anak bangsa ini yang tidak bersekolah. Jadi kami lakukan jemput nanti Pak. Itu dan tahun sudah terjadi nih Pak. Tapi yang pasti tidak sesuai dengan selera mereka kan? Karena daya tampung sudah terbatas. Nah itu yang kemudian yang berikutnya, kalaupun nanti terjadi hal-hal yang barangkali permasalahan, ketidakpuasan, kita sudah punya ruang tadi Siap. untuk melakukan keberatan, Iya. aduan, silakan disalurkan nanti kepada ruang-ruang yang sudah ada dengan cara yang baik dan benar. Saya kira itu Pak. Betul. Jadi intinya sudah kita dapat kesimpulannya, PPDB nanti berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada satupun calon siswa yang tidak bersekolah. Ya. Itu sudah menjadi tagline kita kayaknya pagi Ya. ini, yang dapat saya simpulkan seperti itu. Bapak-bapak, terima kasih untuk kehadirannya di podcast Cerdik Cerita Dunia Pendidikan BPMP Provinsi Bengkulu pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Yohanes, kepada Bapak Gunawan, kepada Bapak Yusarman. Terima kasih kehadirannya. Informasi ini semoga berguna dan akan dijadikan referensi bagi para pemirsa di luar terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Semoga PPDB tahun 2024 berjalan dengan lancar dan minim pelanggaran. Amin ya rabbal alamin. Hak untuk keadilan dan pemerataan akses pendidikan dapat dirasakan masyarakat dan pada akhirnya dapat berkontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan. Podcast Cerdik Cerita Dunia Pendidikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya. Podcast Cerdik BPMP Provinsi Bengkulu, Jam Koha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.